Want the British go? If I British, I go. Saya nak independen, nak senang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak nak minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak jadi independen. Tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Mana kita punya askar? Mana kita punya itu plane yang boleh mengentam kalau musuh datang? Main-main. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Assalamualaikum kaum berpikir dimanapun Anda berada yang menonton channel yang jauh dari hura-hura ini. Ya, bukan channel untuk ketawa-ketawa di sini dan sangat tidak ada kata-kata yang karikatural ya. Ini kita sedikit melenceng, tapi sebenarnya nggak melenceng juga dari pembahasan kita tentang Malaides, karena dari bahan ini kita bisa menjadi paham gitu kenapa profesor seperti Solehah Yaakub yang menjelaskan tentang hebatnya itu Bani Sarapan ini, Melayu Mahawangsa, bahwa Nabi Ibrahim, mereka keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Adam turun di sana, dan juga istri Nabi Muhammad juga berasal dari tanah Melayu, itu terlihat konyol gitu. Ini bisa menjadi jalan masuknya untuk kita memahami kenapa mereka itu begitu konyol gitu ya, dari perdebatan ini. Jadi saya dikirimi video kemarin oleh salah seorang penonton channel ini, Bang, coba dibahas Bang perdebatan antara Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin gitu. Jadi di situ keduanya dihadirkan dalam diskusi terbuka yang judulnya Bisakah Kesahihan Akidah Islam Dibuktikan Secara Ilmiah? Nah, dan di sini terjadilah perdebatan. Dan saya pun pusing sendiri nontonnya ya. Tapi untuk memahami, kita tonton dulu videonya, nanti kita akan membahas perpotong lah. Saya potong-potong videonya ya. Jadi kita tonton dulu ini permukaannya. Nggak lengkap sih. Kalau gitu, tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya, Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Tahu dari mana ada? Ya, ini saya indera saya melihat. Ya, itu indera rasional. Iya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar saya ya. Jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi. Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat. Di sini dulu, mereka ribut berdua gitu. Tolong buktikan saya ini ada di sini secara ilmiah. Dan ini apa tadi qiyas ma'al fariq gitu, yang nggak ngerti juga apa maksudnya gitu. Jadi saya sebenarnya sudah lama sekali meninggalkan perdebatan seperti ini karena memang nggak akan bisa mencapai satu kesimpulan seperti ini ya. Dan apa yang kita lihat di dalam perdebatan ini itu dalam prinsip sekali nggak akan bisa ketemu kedua perdebatan ini karena mereka dalam membahas itu mendefinisikan satu hal yang dibahas itu nggak sama gitu. Atau simpelnya dikatakan itu mereka berbicara bukan di frekuensi yang sama, nggak satu frekuensi gitu, jadi nggak nyambung. Mana moderatornya juga plonga-plongo gitu ya, plonga-plongo nggak bisa mengarahkan diskusi itu. Ini nggak bisa ini kayak gini dilanjutkan. Kita harus samakan dulu definisinya. Kalau kita nyanyi itu do sama dulu begitu ya. Jadi di sini masalahnya kan di kata ilmiahnya itu sendiri sebenarnya. Kalau kita dengarkan perdebatan ini, mereka memahami kata ilmiah itu kata-kata yang sama seperti itu, tapi dipahami secara berbeda oleh dua orang ini gitu. Itu qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi. Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara
pembuktian rasional dulu. Pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa guru gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya, iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan ya, buktinya adalah Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Berdata cukup jadi wasit. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini, gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan, ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini, begini, gitu loh. Nah, beliau mengatakan, ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya kias ma'al farid. Tuhan itu secara non-indra, Tuhan itu non-indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke. Jadi definisinya itu nggak disinkronkan dulu, definisi ilmiah itu tidak disinkronkan dulu antara apa yang dipahami ilmiah dipahami oleh Guru Gembul dan ilmiah yang dipahami oleh Ustadz Nuruddin ini ya. Jadinya kita seperti melihat perdebatan ini seperti kita berdebat dengan orang Malaysia gitu, dengan orang Malaides. Bani Sarapan tipe M, nggak nyambung. Tidak satu, mereka tidak memiliki pemahaman yang sama ya, seperti itu ya. Kalau di sini kita lihat, kalau Ustadz Nuruddin ini sepertinya ya, saya menduga, saya nggak begitu tahu juga, dari caranya mengkomunikasikannya ke Guru Gembul, dia melihat ilmiah ini mungkin dari segi istilah gitu ya, dari istilahnya mungkin dari bahasa Arab ilmi menjadi ilmiah itu luas dan segala macam teorinya seperti itu. Sementara Guru Gembul ini sepertinya memaknai ilmiah itu adalah terjemahan dari kata scientific. Scientific itu ilmiah ya, dalam bahasa Indonesia memang ilmiah itu adalah scientific. Nah di sini letak masalahnya. Bagaimana membuktikan secara ilmiah? Mereka di sini berdua tidak memiliki satu pemahaman yang sama tentang apa itu ilmiah. Jadi ini seperti kalau kami itu orang Gayo ribut berdebat dengan orang Aceh, apakah manuk itu bisa terbang? Nah kata orang Gayo bilang, manuk memang terbang, udah kok. Manuk pasti terbang, anak pasti terbang, rengkebel. Jadi kira-kira gitu. Jadi burung kan memang terbang gitu. Memang kalau nggak bisa terbang itu apa yang bisa terbang kalau bukan burung? Kelelawar gitu. Terus orang Aceh jawab, bangga, nyan kon terbang, nyanji menyo dari sino kendangan menteng. Nyan grup nyanji, nyan jelumpat, kon terbang ya, menyo terbang, nyan dipegang nyanji plung dari sino nyan coba nah jut mano terbang kayaknya. Jadi katanya kalau cuman lompat, kalau cuman dari sini ke situ tuh namanya lompat katanya. Kalau namanya terbang itu dia lompat, dia terbang sampai ke pucuk pohon kelapa sana. Emang ada manuk yang bisa lompat sampai, yang bisa terbang sampai ke pucuk pohon kelapa. Munyo terbangnya nyan, ulangi nyan lagi nyan terbang. Panen nyan lagi manuk terbang. Bangai kah? Kata orang Aceh. Bodoh katanya. Kalau terbang itu di langit itu terbang katanya. Mana bisa manuk itu terbang? Jadi ini masalahnya kenapa mereka ribut begitu? Karena
mereka itu tidak menyamakan pemahaman atau tidak menyamakan persepsi apa yang disebut manuk itu. Sebab dalam bahasa Gayo, manuk itu burung, sedangkan di dalam bahasa Aceh, manuk itu ayam. Jadi dalam perdebatan antara orang Gayo dan orang Aceh ini, manuk itu bisa terbang atau manuk itu nggak bisa terbang. Siapa yang benar? Ya dua-duanya benar gitu. Yang salah siapa? Yang salah mereka tidak menyamakan pemahaman dulu. Apa yang disebut manuk itu yang mana bendanya. Ditunjukin dulu. Ini loh yang kumaksud manuk, ini loh yang kumaksud manuk gitu. Jadi kalau itunya sudah disamakan, ya mereka akan sampai pada kesimpulan yang sama gitu. Ya itu yang tidak terjadi di debat ini gitu. Jadi mereka ribut. Nah ini yang terjadi kita lihat pada Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin ini gitu. Tolong buktikan saya secara ilmiah katanya. Nah ilmiah kalau menurut dari video-videonya Guru Gembul yang saya tonton, dia memahami ilmiah itu dalam kebenaran ilmiah terjemahan saintifik tadi ya. Dan namanya ilmiah dalam saintifik ini artinya itu sesuatu yang harus bisa dibuktikan secara empiris. Empiris itu apa? Ya namanya sebatas panca indera gitu. Kalau di luar itu enggak empiris, itu bukan ilmiah. Itu dalam pengertian ilmiah, dalam pengertian saintifik tadi ya. Kalau itu terjemahan dari saintifik. Dan itu karena memang syarat dari kebenaran ilmiah itu adalah dalam lingkup panca indera gitu, dibatasi. Nah, kenapa ilmiah dalam pengertian saintifik itu hanya dibatasi dalam tanggapan panca indera tadi, batas tanggapan panca indera alias empiris tadi. Nah, itu harus kita tarik lagi jauh ke 1000 tahun yang lalu sejarahnya ya. Itu bermula sejarah dari kemunduran peradaban Islam dengan runtuhnya kaum Mu'tazilah dulu yang berseteru ya dengan umat Islam lain, dengan Hujatul Islam Al-Ghazali. Dan saat itu Imam Al-Ghazali pada saat itu melihat bahwa pemikiran-pemikiran para filsuf ini itu sudah berbahaya, itu bisa mengancam tauhid, keimanan Islam pada saat itu. Karena mereka itu sudah bukan hanya di luar yang bisa ditangkap dengan panca indera tadi, pembahasan mereka itu sudah masuk ke hal-hal yang metafisis ya, yang tidak bisa dibuktikan. Jadi mereka itu sudah membahas bagaimana nanti kita dibangkitkan, ya yang penonton yang beragama Islam tahulah seperti doktrinnya bahwa nanti kita setelah meninggal kemudian masuk dalam barzah, dikubur dan kemudian dibangkitkan nanti dalam mahsyar. Nah itu yang mereka bahas, apakah kita dibangkitkan dalam daging dan tulang, apakah tidak gitu. Dan kemudian sebelum alam ini ada, apa yang ada, apakah Tuhan itu menciptakan dari ketiadaan, itu tidak mungkin gitu. Jadi spekulasi filosofi seperti itu yang oleh Al-Ghazali dianggap itu mengancam keimanan, mengancam ketauhidan Islam pada saat itu ya. Dan perdebatannya nggak seperti Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin ini. Karena pada saat itu umpama Ibnu Sina dan yang lain-lain, dan terutama yang banyak sekali dikritik oleh Al-Ghazali kan Ibnu Sina, itu sudah almarhum beliaunya. Tapi pemikiran mereka yang masih beredar. Nah pemikiran inilah yang kemudian ditantang atau kemudian dikritisi oleh Al-Ghazali itu, dan keluarlah Tahafut Al-Falasifah, buku karya beliau itu yang mengatakan bahwa itu adalah sesatnya para filsuf itu, Tahafut Al-Falasifah, dan kemudian di dalam sisi tertentu beliau itu mengkafirkan Ibnu Sina gitu. Jadi karena dia mempertanyakan Tuhan dan kemudian membangkitkan hal-hal yang sebenarnya itu merupakan di dalam rukun iman, ya udah nggak usah ditanya, itu udah diimani aja gitu. Itu dipertanyakan oleh Ibnu Sina, dan kemudian dari situ yang banyak dipahami oleh orang-orang sebagai titik dari kemunduran peradaban Islam pada saat itu, karena setelah Al-Ghazali mengeluarkan Tahafut Al-Falasifah, menjadi seorang filsuf, menjadi seorang ilmuwan itu yang tadinya itu adalah satu status yang sangat keren, yang sangat prestisius di kalangan umat, pada saat itu menjadi kehilangan prestisnya, menjadi tidak prestisius lagi. Bahkan Al-Ghazali pada saat itu mengfardu kifayahkan ilmu-ilmu yang non ilmu agama lah ya, artinya bukan ilmu fisika atau ilmu biologi dan yang lain-lain, itu difardu kifayahkan. Fardu kifayah itu dalam Islam artinya nggak harus semua orang belajar, cukup orang tertentu saja sudah gugur kewajiban yang lain gitu. Jadi karena itu udah nggak keren lagi. Dan sebagaimana di seluruh cerita peradaban umat manusia,
kita itu untuk maju ke depan, untuk ke peradaban maju itu dituntun atau kemudian dipicu oleh semangat ingin terlihat hebat, ingin terlihat keren gitu ya. Dari mulai anak kecil gitu, oh gantengnya kamu itu dia senang, oh kamu itu cantik gitu. Atau kalau dibilang jelek dia sedih dan kemudian dia nggak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Yang dipersepsi oleh publik, dipersepsi oleh orang sekitarnya itu sesuatu yang buruk, itu dia tinggalkan gitu. Dan kalau kita sekarang juga berbicara kenapa propaganda Malaides itu begitu leluasa ke Indonesia ini ya melalui minion-minionnya yang orang-orang yang ya maaf dikatakan itu pendidikannya nggak begitu tinggi dibandingkan para profesor ini misalnya. Kenapa para profesor itu nggak mencegah mereka untuk melakukan propaganda menjelek-jelekan Indonesia? Karena itu tadi ada pola prestis di sana. Dalam pola prestis nggak keren sekali. Masa sih lo berdebat sama orang-orang kayak Zainal Story, kayak Borudaga, Jantung Pisang gitu kan? Itu menurunkan status, menurunkan prestis gitu. Jadi nggak keren. Makanya nggak akan turun gitu profesor-profesor kita itu untuk berdebat di situ. Ya. Saya aja yang bukan siapa-siapa begini, berdebat dengan mereka ditertawakan juga sama teman-teman saya. Kamu itu ngapain sih Win? Orang kayak begitu diajak berdebat, katanya orang kayak begitu kamu lawan, katanya itu menurunkan reputasi kamu aja, menurunkan prestis kamu aja. Jadi seperti itu ya. Pola prestis itu sangat penting gitu. Seperti pernah ada penelitian itu di Amerika untuk anak-anak kecil, dibilang kamu itu gede pengen jadi apa, prestisnya itu apa, itu terlihat gitu. Nah anak-anak berkulit hitam itu katanya dia pengen jadi rapper, pengen jadi pemain basket, karena di dalam komunitasnya orang seperti itulah yang di prestis, dianggap hebat gitu. Nah anak-anak orang Cina gitu ingin berbisnis, kemudian orang-orang dari atau menjadi ilmuwan gitu, orang kulit putihnya pengen jadi pegawai negeri, kira-kira seperti itu gitu. Dan kalau di daerah-daerah juga, umpamanya di daerah saya dulu di Takengon itu sempat hit, semua orang pengen jadi bidan desa gitu. Itu keren, ibu-ibu kalau lagi ngobrol, anakku bidan desa, pengen jadi bidan desa. Ibu-ibu yang anaknya nggak jadi bidan desa itu kayaknya sedih gitu. Kemudian pernah ada PT KKA di sana, semua anaknya itu kalau udah nggak masuk PT KKA itu keren gitu. Nah di Bali juga saya perhatikan gitu, di daerah tertentu, umpamanya di daerah Kute, Denpasar, Gianyar gitu, di daerah Batu Bulan itu keren tuh kalau jadi guide, atau kalau di daerah Singaraja di sana itu keren kalau kerja di kapal pesiar. Jadi seperti itu pola-pola prestisnya ya, itu yang memicu seseorang untuk berkembang. Nah ketika itu di zaman Al-Ghazali itu udah nggak keren lagi menjadi ilmuwan, dan karena itulah terus menurun, lalu dilihat oleh Ibn Rushd, itu pun generasi sesudahnya, mereka juga nggak berdebat langsung, itu juga menantang dari argumen-argumen dari Imam Al-Ghazali di dalam Tahafut Al-Falasifah. Dia buat Tahafut Al-Tahafut, jadinya rasional, itu rasional yang dijelaskan oleh Al-Ghazali di dia Tahafut Al-Falasifah, dan dibantah juga dengan rasio yang sama oleh Ibn Rushd di Tahafut Al-Tahafut gitu. Jadi nggak mana yang salah, mana yang benar gitu. Jadi pertarungannya itu di dalam hal rasio tadi, makanya reason kalau bahasa Inggrisnya reason. Jadi seperti itu, dan inilah yang kemudian menghambat perkembangan ilmu pengetahuan sampai awal abad ke-17 gitu ya, sampai abad ke-17, 15, 16, 17 gitu, sampai kemudian sampai ada satu pemikiran filosofis. Jadi gimana ini gitu? Kita ini karena nggak ada batasnya, di situ sampai kesadaran bahwa pembahasan kita itu memang harus dibatasi. Dibatasinya dengan tanjakapan panca indera. Yang bisa kita perdebatkan itu hanya yang bisa dibuktikan secara empiris, secara panca indera. Selebihnya itu ya subjektif, ya udah lo yakini sendiri aja gitu. Nah termasuk di dalam soal Tuhan ini gitu ya. Jadi pendekatan tentang Tuhan itu sudah menyerah. Kalau yang makanya seperti judul video ini, kalau untuk memahami Tuhan itu mau dia melalui cara atau jalan saintifik maupun melalui jalan sufistik, ujungnya cuma satu ketemunya, kepasrahan, pasrah. Kita itu nggak tahu apa-apa. Kapasitas itu kita itu nggak mampu untuk memahami Tuhan itu dengan apa yang ada di kita gitu. Makanya diperlukan iman gitu. Akhirnya rasa di sana yang bermain, subjektivitas. Ya, kalau di
saintifik, saya udah pernah ceritakan bagaimana ketika itu Immanuel Kant menemukan das Ding an sich, itu ya udah kita nggak tahu apa yang di luar diri kita itu apa realitas sebenarnya, apakah itu warna, apakah rasa dingin, apakah rasa lapar, itu kita nggak tahu itu betulan nyata atau cuman imajinasi kita atau cuman ilusi atau apa, kita nggak tahu itu semuanya. Ya, yang kita tahu ya udahlah tanggapan panca indera kita aja, itu yang kita lihat gitu. Realitas sebenarnya seperti apa itu kita nggak tahu. Nah, disitulah kemudian batasan manusia itu ditemukan. Kita itu dibatasi oleh dimensi 3 dan juga waktu. Ya, jadi kita itu eksis itu di dalam waktu tertentu dan dalam ruang tertentu gitu. Nggak bisa kita itu hidup dengan, bahkan imajinasi kita yang paling tinggi sekalipun nggak bisa membayangkan situasi tanpa hari ini, tanpa besok, tanpa kemarin. Ya, tanpa tadi, tanpa nanti gitu, tanpa sekarang, nggak bisa gitu. Jadi kita itu harus membayangkan sesuatu itu kapan dan di mana, di posisi apa kita itu gitu, di dalam ruang apa, apakah di jalan, apakah di rumah, di mana. Nggak bisa gitu kita membayangkan, atau di awang-awang kah gitu. Nggak bisa kita membayangkan itu tanpa batasan ruang tadi dan tanpa batasan waktu. Gitu ya. Jadi akhirnya makanya kita pun nggak bisa membedakan sebenarnya apakah yang kita alami ini mimpi, apakah yang kita alami nyata, karena semua perasaan ini dan kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kita nggak tahu apakah itu betulan nyata atau enggak gitu. Kita tahu itu nyata dengan verifikasi dari orang lain. Ada yang memvalidasinya, seperti yang dikatakan Ustadz Nuruddin tadi, menurut Bapak itu guru gembul ada, menurut Bapak ini guru gembul ada, artinya guru gembul ada katanya. Iya di situ, tetapi kemudian kalau kita perdalam lagi, adanya itu karena apa? Karena orang lain. Kita sendiri bisa nggak membuktikan guru gembul itu ada? Diri kita sendiri aja nggak bisa kita buktikan ada, ya kan? Kita lihat. Nah, yang menyimpulkan yang kita lihat itu siapa? Kita itu siapa? Ujung-ujungnya kesadaran itu apa? Gitu. Nah, itulah kalau kaum sufi yang mendekatinya, misalnya Jalaluddin Rumi, dia katakan ya udah, memang udah pasrah gitu, nggak tahu apapun, apakah aku ada, apakah aku nggak ada, nggak bisa kita buktikan, karena kapasitas akal kita itu cuma segitu, nggak bisa kita membuktikannya, apalagi membuktikan Tuhan. Ya kalau di dalam agama-agama ya, yang saya tahu, Tuhan itu dianggap maha segalanya, dipercaya sebagai maha segalanya, besar, nggak ada dibatasi. Ya, kalau ini dalam persepsi kita, batasan waktu, batasan ruang itu nggak berlaku ya, seharusnya untuk Tuhan, gitu, karena dia maha segalanya. Gitu. Bagaimana kita memahami dengan kapasitas akal kita, gitu, rasio kita, dengan rasionalitas kita, gimana cara memahaminya? Itu karena eksistensi Tuhan itu kan jauh di atas kapasitas akal ya, atau di atas kategori akal kita. Ya mungkin sebagai ilustrasi atau sebagai analogi yang paling gampang itu seperti kita ingin mengetahui ya volume air laut seluruh bumi ini menggunakan gelas ukur yang ada di laboratorium. Ya, jadi kapasitas akal kita itu sebatas gelas ukur itu. Ya. Jadi kita masuk ke laut, masukkan gelas ukurnya, kita cuma segitu kapasitas kita. Nggak bisa, apakah bisa air gelas ukur itu menentukan ya volume dari seluruh air di lautan? Yang nggak bisa, karena kapasitas kita itu cuma segitu. Seperti itu kita kayak gambarannya. Tapi nggak tepat seperti itu juga, itu hanya analogi ya. Kalau Tuhan sendiri nggak terbatas, nggak terbayangkan oleh kita. Itu yang terjadi. Makanya sufi seperti Jalaluddin Rumi misalnya, dia mengatakan ya udah, semuanya itu kita nggak tahu gitu. Yang ada itu ya cuman Tuhan katanya. Ya itu makanya kemudian muncul kalau di Islam itu ada yang disebut wahdatul wujud ya, dan ya seperti itu, sufistik seperti itu. Kalau di Jawa itu seperti Syekh Siti Jenar misalnya, katanya dihukum mati karena mengaku dirinya Tuhan. Kalau di dalam tradisi sufi tadi sebenarnya bukan Tuhan itu dalam artian dia mengaku Tuhan, itu dia punya otoritas Tuhan gitu. Artinya dia bisa membunuh siapapun sesukanya, dia bisa menentukan siapa benar siapa salah, enggak. Tetapi itu lebih kepada mereka sebenarnya di kaum sufi ini wujud kepasrahan gitu. Ya udah, enggak ada apa-apa. Ya cuman Tuhan, udah pasrah aja gitu.
Makanya kalau di dalam ceritanya katanya kan Siti Jenar itu dibunuh, dan kemudian kalau di Aceh itu ada Samsudin Asumatrani dan muridnya juga Hamzah Fansuri yang karya-karyanya kemudian dibakar saat Nuruddin Ar-Raniri itu menjadi ulama kerajaan. Karena bukan apa-apa, mungkin dimaklumi juga seperti Al-Ghazali juga. Al-Ghazali sendiri seorang sufi ya, ketika melihat bagaimana dampak dari ajaran-ajaran Ibnu Sina itu kepada masyarakat awam gitu. Jadi memang gampang terpeleset ketika masyarakat awam diberikan ajaran seperti itu ya, bahwa nggak ada yang lain. Ya Tuhan itu aku itu ya wujud dari Tuhan gitu maksudnya. Yang kalau masyarakat awam biasa yang kecerdasannya rendah, apalagi model-model kayak orang Malaysia gitu, orang Malaides gitu, pasti yang dianggap dengan menganggap diri Tuhan itu artinya punya otoritas ketuhanan. Ya bisa menentukan hidup matinya orang, bisa mencabut nyawa orang sesukanya, bisa mengambil apapun karena dari Tuhan. Padahal para sufi itu tidak begitu cara pandangnya mereka gitu. Tetapi pasrah, nggak ada, aku nggak punya apapun gitu. Semua yang aku miliki ini punya Tuhan gitu. Itu konsepnya mereka bahwa hanya ada Tuhan itu gitu. Aku itu ya punya Tuhan semuanya gitu. Mereka makanya ketika itu diterjemahkan oleh Ahmad Dhani menjadi lagu, itu lagu 1. Coba dengarkan liriknya itu Jalaluddin Rumi sekali. Aku ini adalah dirimu, katanya kan. Jiwa ini adalah jiwamu, dengan lidahmu aku bicara, katanya, ya kan? Jadi itu maksudnya, jadi kepasrahan itu artinya semua yang ada di kita ini nggak ada punya kita, semuanya itu milik Tuhan, termasuk lidahmu, termasuk nafasmu, termasuk semua. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di dalam sembusan nafasku. Sebut namamu, kata lagu 1 itu kan. Itu sufistik sekali itu dari syair-syairnya Jalaluddin Rumi. Nah, makanya ketika di sini kemudian Tuhan yang sebegitu maha segalanya gitu diperdebatkan di dalam ilmiah. Sementara ilmiah itu dalam pengertian saintifik itu hanya dalam batas tanggapan panca indera. Yang mengilmiahkan Tuhan itu ya justru mengecilkan Tuhan. Itu sih, makanya saya nggak mau ikut perdebatan begitu. Dan ujung-ujungnya kalau bagaimana itu subjektif kan, rasa seseorang tergantung bagaimana pemahaman itu, tergantung wawasan, tergantung kecerdasan lagi. Tetapi semuanya merasakan itu, ya merasakan keberadaannya, ya udah dirasakan aja gitu. Dan masing-masing agama dia punya pendekatan masing-masing untuk merasakan itu. Kalau di Islam itu ada tradisi sufistik, ya di Hindu itu ada yoga, kemudian di Buddha ada tantra, ada Tao dan Zen kalau di Jepang gitu. Jadi macam-macam gitu. Semuanya itu tadi subjektif jadinya, ya subjektif kita yang merasakan sendiri. Kalau kita paksakan ke orang pun, apa yang bisa kita paksakan? Kita nggak tahu apa-apa gitu. Paling yang bisa itu diperdebatkan itu ritual-ritualnya kan. Jadi kalau di Islam itu kita menurut hadis dulu Nabi melakukannya seperti ini ketika sholat, ketika ngambil air wudhu seperti ini, ketika berpuasa bertemu situasi seperti ini, beliau itu seperti ini. Itu yang bisa diperdebatkan karena ada dalilnya gitu. Tetapi eksistensi dari Tuhan itu sendiri seperti diperdebatkan oleh Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin itu, ya itu sia-sia diperdebatkan, nggak ada gunanya gitu. Perdebatan seperti itu karena kita nggak ada kapasitas kita tuh kecil sekali nggak bisa, nggak ada alat yang bisa kita gunakan, nggak ada perangkat yang bisa kita gunakan untuk bisa menyimpulkan itu. Ya makanya kalau di saya ya bagaimana kita beragama itu udah ikut kata Tengku aja lah. Karena Tengku memang yang belajar seperti itu, belajar tentang hadisnya, belajar tata caranya, ikut gitu. Kalau salah gimana? Ya udah tanggung jawab Tengkunya lah.
kita nggak punya kapasitas di situ, makanya nggak bisa juga berceramah model-model agama, berceramah di situ karena kapasitas kita nggak di situ. Itu yang saya jelaskan ya. Dan subjektif itu seperti apa? Subjektif dengan objektif. Kalau objektif itu ada bendanya dan itu bisa diobservasi oleh siapapun dengan hasil yang sama. Misalnya kalau kita katakan panas, api itu panas, atau air mendidih itu panas, semua orang bisa merasakan itu panas gitu. Itu objektif ya. Bahkan bisa diukur panasnya itu seperti apa, karena sudah ada alatnya, termometer. Oh, ini sekian derajat Celcius, kategorinya panas. Ya, di bawah ini hangat, kalau di bawah ini dingin gitu. Itu bisa dibuat diukur. Ada ukuran-ukurannya. Itu yang bisa diperdebatkan gitu. Sementara kalau panasnya sendiri mungkin subjektif ya, bagi orang sana panasnya 50 derajat belum panas, di sini 40 derajat belum panas, tapi dibuat ukuran-ukuran tadi itu menjadi objektif ya. Ya, kalau disebut panasnya sendiri itu masih subjektif, tapi ketika dibuat ukurannya, berapa temperaturnya itu menjadi objektif. Ya. Dan contoh subjektif lain misalnya cantik gitu ya. Ini cantik, ini ganteng, itu subjektif gitu. Bisa dibuat objektif, bisa. Dibuat ukuran-ukurannya. Contohnya mana lebih cantik, umpamanya Dian Sastro dengan Titi Kamal. Ya, atau kalau anak-anak sekarang di Blackpink itu mana lebih cantik antara Lisa dengan Jisoo umpama. Ya gimana ukurannya? Nggak ada. Itu subjektif. Semua orang ada yang bilang dia lebih cantik, ini enggak. Tapi kalau dibuat ukuran bisa. Misalnya mana lebih mulus kulitnya, mana hidungnya lebih mancung, ukuran mancung itu apa, kemudian matanya, tinggi badannya, proporsi tubuh. Itu bisa. Itu menjadi objektif. Tetapi kalau mana yang lebih cantik, itu tetap subjektif. Dibuat objektif tadi pun bisa mungkin, tetapi orang nggak akan sepakat semua dengan ukuran-ukuran itu. Tetap ujungnya subjektif. Nah, ini udah kemana-mana. Di sini nanti kita masuk ke cerita tentang Profesor Solehah Yaakob. Nanti masuk. Jadi ini preambulinya, dalam masuknya. Supaya kita paham nanti kenapa argumen-argumen dari profesor-profesor Malaysia itu konyol. Dari sini tadi. Ya, ini pintu masuknya untuk kita memahami. Ya, tunggu terus video berikutnya di channel yang bukan channel karikatural ini, tapi channel serius untuk kita yang mau berpikir. Ya, demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Sumpah Pemuda! Satu! Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami